Welcome back everybody, saudara semuanya. Kesempatan kali ini saya bicara mengenai kondisi yang akan terjadi. Ini pasti akan terjadi, ya. Gue bilang juga apa, ini pasti akan terjadi. Gue bilang juga apa, pasti terjadi. Kondisi resesi besar yang terjadi, ya. Kondisi resesi itu pasti terjadi. Resesi adalah suatu pelemahan ekonomi, ya. Kondisi pelemahan ekonomi yang akan berlangsung selama 2 kuartal berturut-turut, jadi sekitar mungkin 6 bulan semester. Kondisi ini akan menaikkan tingkat pengangguran, ya, menurunkan harga-harga barang retail, ya, karena tidak ada daya beli, ya, pelemahan ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi akan menjadi lemah. Nah, ini akan terjadi resesi itu, ya. Itu namanya resesi. Resesi akan terjadi dan itu pasti terjadi. Dan nanti yang Anda akan lihat adalah kehancuran. Kehancuran semua bisnis yang terjadi di dunia. Ya, saya katakan di sini bahwa perusahaan-perusahaan rintisan atau startup-startup itu ini bukan hanya terjadi di negara kita di Indonesia, tetapi secara mengglobal di dunia. Ya, mulainya dari Silicon Valley dari Amerika Serikat. Banyak sekali startup-startup di Amerika yang saat ini dan beberapa bulan yang lalu sudah banyak sekali. Biasanya kalau perusahaan itu mau game over, ya, mau bangkrut, mau tutup, yaitu biasanya diawali dulu dengan perampingan, PHK besar-besaran, ya. PHK besar-besaran, setelah itu langkah berikutnya adalah tutup perusahaan. Karena apa yang mereka lakukan dengan PHK itu tidak mampu menyelamatkan perusahaan itu. Karena fondasi dasarnya mereka sudah salah. Mereka sudah salah dalam membangun usaha itu. Ya. Jadi semuanya ini karena kesalahan dari pengelolaan, ya, kesalahan manajerial. Ya, mereka perusahaan-perusahaan startup itu, perusahaan-perusahaan rintisan itu dikelola oleh anak-anak muda yang belum punya pengalaman. Seperti di konten saya sebelumnya saya sudah mengatakan selalu bahwa mereka itu hanya hidup dalam masa-masa, mereka hanya tiap hari memakan manis-manis kehidupan ini. Mereka tidak pernah makan sesuatu yang pahit, asam, garam, ya, kehidupan getirnya, ya, susahnya mereka tidak pernah merasakan. Mereka hanya merasakan manis terus dalam hidupnya. Padahal Anda tahu hukum alam adalah seseorang menjadi kuat, seseorang menjadi wise, seseorang menjadi mampu, seseorang menjadi hebat itu harus melalui berbagai macam persoalan hidup, tantangan hidup, pahit, manis, asam, garam, pahit getirnya membuat seseorang itu menjadi kuat. Ya, dia harus mengalami kegagalan dalam hidupnya. Bukan dia selalu lulus kuliah, mujur, terus tidak ada dalam dunia seperti itu. Seorang juara dunia pun ya harus mengalami jatuh bangun sebelum dia menjadi seorang juara. Ya. Dan juga supaya Anda itu lebih wise juga yang pemilik modal, ya, seperti modal ventura, ya, kapital, ya, fund manager. Anda juga jangan melihat bahwa anak ini walaupun otaknya brilian, tetapi dia belum pernah punya pengalaman manajerial, dia belum punya visi yang jelas, tidak punya fokus yang jelas, dia tidak konsisten dalam bekerja, dia punya semangat kerjanya, etosnya. Anda harus lihat juga itu hal yang penting dalam membangun suatu usaha. Bukan hanya gara-gara dia pintar, dia menemukan sesuatu, terus Anda percayakan modal kepada dia, Anda percayakan bahwa ini bisa. Nggak bisa. Ini adalah hukum alam. Saya mulai lagi. Katakan hukum alam. Seseorang itu harus mengalami pahit getirnya dulu, baru dapat manis. Bukan manis dulu. Ya, buah itu untuk menjadi buah yang matang di pohon, dia harus melalui tahapan. Ya, seperti kupu-kupu juga harus melalui tahapan sampai akhirnya bisa terbang. Anak ayam juga, burung juga mulai bisa terbang, akhirnya bisa terbang, gitu loh. Semua itu ada proses tahapannya, gitu loh. Dia pahit, getir, setelah itu dia mendapatkan, pada saatnya dia sudah punya banyak pengalaman, akhirnya dia bisa, usaha itu akan jadi besar. Nah, ini fenomena-fenomena ini terjadi karena dari Amerika, dari Eropa, dari seluruh dunia, fenomena startup akhirnya menjalar ke Indonesia. Virus itu menjalar, semuanya itu menjalar ke Indonesia, virus startup. Terus pemulih modal juga, karena ada 1-2 yang
berkembang seperti Facebook dan lain-lain, akhirnya pemilik modal juga percaya dengan startup-startup itu. Sekarang akhirnya semuanya pada rontok, pada berguguran, pada bangkrut berjamaah. Semuanya di seluruh dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai Asia ya. Ya di Amerika banyak sekali ya. Anda mungkin sudah bisa tahu sendiri banyak sekali perusahaan yang sudah mem-PHK karyawan dari Vitex, PayPal, Getir, Gorilla, segala macam namanya banyak banget ya. Anda bisa cek sendiri banyak sekali. Di Indonesia ada Senio, Somato, GDID, Sorobel, banyak sekali ya. Di India ada dalam 5 bulan terakhir ini ada sekitar 6.000 karyawan dari perusahaan-perusahaan startup rintisan yang sudah di PHK ya, cukup banyak, 6.000 orang ya. Terus ada perusahaan China yang sudah go public ya, sudah masuk bursa ya, termasuk cukup besar ini perusahaan startup ini, terkenal ya di bursa Nasdaq-nya Cina, yaitu Chinex ya. Nah, namanya Li Eho ya, Li Eco. Itu pun sudah nggak bisa bayar sewa kantor, tidak bisa membiayai operasional usahanya. Jadi sudah mendekati kebangkrutan ya. Nah, startup-startup di dunia ini, nah, seperti juga ada yang dari Turki yang sudah punya cabang di 9 negara ya, itu pun juga sekarang sudah PHK karyawannya, sudah 30% ya. Jadi termasuk kita juga ada nama-nama besar seperti Traveloka. Banyak sekali, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi semua sekarang lagi tren PHK karyawannya. Nanti berikutnya, bulan-bulan berikut, diprediksi bulan Oktober 2022 ini, itu terjadi kehancuran pasar besar sekali. Terjadi bubble di sektor industri teknologi. Jadi teknologi bubble burst itu akan terjadi nanti di bulan Oktober. Saya sudah melihat di historika teknikalnya bahwa nanti bulan Oktober ini 2022 bursa Nasdaq di Amerika ya akan anjlok dalam di level 6.500 tembus dan akan menuju ke level 5.000. Bursa Nasdaq akan menuju level 5.000, dan jika bursa Nasdaq menuju level 5.000, maka terjadilah goncangan besar, terjadilah kebangkrutan di perusahaan-perusahaan teknologi. Perusahaan-perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat dan di dunia akan kena dampaknya. Perusahaan teknologi besar aja akan mengalami kebangkrutan, apalagi itu startup-startup kecil-kecil itu ya, startup-startup yang baru muncul yang dikelola oleh anak-anak muda yang tidak punya pengalaman manajerial ya, mereka yang hidupnya hanya dengan punya ide-ide terus dipercaya, dikasih modal, sementara mereka sendiri tidak berfokus kerja, tidak punya etos kerja, mereka tidak punya pengalaman manajerial, tidak punya fokus yang jelas, dan apa yang menjadi ide mereka juga itu kenapa selalu gagal, itu karena tidak ada kebutuhan pasar. Jadi tidak ada market need-nya di industri yang mereka geluti itu ya. Setelah mereka berjalan juga, mereka akan kebanyakan mereka itu selalu masuk dalam model bisnis yang membangun komunitas dengan bakar-bakar duit. Akhirnya mereka akan kehabisan. Dengan biaya promosi-promosi mereka akan kehabisan uang, dan disitulah mereka tidak bisa berkembang. Dan semakin hari, dan di kondisi saat ini, jika mereka masih ngotot, walaupun mereka sudah, ini kita bicara startup ini, mereka masih ngotot melakukan hal yang sama, promosi bakar duit. Anda harus tahu bahwa sekarang kondisi dalam memasuki masa pelemahan ekonomi dunia. Ini namanya kondisi kekeringan likuiditas. Nah, kita bicara di sini bahwa kenapa tahun ini harus banyak startup bangkrut dan perusahaan-perusahaan teknologi besar bangkrut, karena kondisi kekeringan likuiditas. Saya sudah selalu ulang-ulang video saya tentang kekeringan likuiditas di tahun 2022. Jadi Anda yang usaha jangan ngotot, Anda juga pasti akan mengalami hal yang
Hal yang sangat sulit di kondisi kekeringan likuiditas, kondisi uang itu susah, maka daya beli itu akan susah setengah mati. Resesi, yaitu kondisi begini. Jika inflasi ini tinggi sekali, ya, kondisi ini terjadi sudah seperti skenario yang sudah mulai dirancang dari pandemik. Selama 2 tahun terjadi pandemik, maka di situ sudah membuat kita sudah mulai daya belinya sudah menurun, ya. Terjadi perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina ini memicu inflasi cukup tinggi. Inflasi naik tinggi yang terjadi di bahan bakar minyak. Anda tahu bahwa bahan bakar minyak ini adalah penggerak ekonomi. Ini adalah pelumas ekonomi. Jika bahan bakar minyak naik, maka ekonomi akan mengalami biaya tinggi. Termasuk harga-harga makanan pangan naik. Harga pangan naik memacu semuanya naik. Ya, semuanya naik, akhirnya inflasi tinggi sekali. Nah, inflasi tinggi sekali ini adalah sangat membuat ekonomi menjadi bahaya. Ya, inflasi sangat tinggi memicu daya beli yang berkurang. Nah, disinilah maka Bank Sentral Amerika, The Fed, menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi. Dan satu yang membuat ini kekeringan likuiditas adalah memang sengaja diketatkan itu likuiditas oleh Bank Sentral, The Fed, ya, Bank Sentral Amerika, dengan cara program pengetatan quantitative easing. Quantitative easing yang saya sudah selalu katakan di konten-konten saya, 2 tahun lalu sudah banyak sekali digelontorkan yang begitu luar biasa besar memicu inflasi. Nah, sekarang ini diketatkan quantitative easingnya dan program pembelian obligasi itu. Dan juga mereka program untuk menyusutkan neraca. Nah, di bulan ini mereka melakukan itu, ya, menyusutkan neracanya, maka semakin kering itu likuiditas ini. Ya. Nah, ini ada CEO dari bank investasi besar, yaitu apa namanya, JP Morgan Chase and Company, ya. Jimmy Dimon, ya, dia memperingatkan, ya, bahwa badai itu sebentar lagi akan datang. Ya, tidak akan lama lagi akan terjadi badai perekonomian dunia. Bahkan dia menyebut itu badai itu luar biasa besarnya, bisa seperti storm badai yang sangat luar biasa dahsyatnya. Tetapi mereka sudah mempersiapkannya apabila badai itu benar-benar terjadi. Ya, dia mengatakan bahwa, saya baca ini komentar dia, Anda tahu saya mengatakan ada awan badai, tetapi saya akan menguburnya. Ya, itu badai. Ini ujarnya dalam konferensi keuangan di New York. Itu pada kemarin, 1 Juni 2022. Nah, sementara kondisinya tampak sekarang ini baik-baik saja, ya, saat ini tidak ada yang tahu apabila badai itu kecil atau yang dikatakan superstorm Sandy. Nah, badai itu, kenapa sampai badai itu terjadi? Karena sudah isyarat yang tadi saya katakan bahwa The Fed sudah program quantitative easing-nya, ya, program pengurangan pembelian obligasinya, ya, dan menyusutkan neraca itu, menaikkan suku bunga yang rencananya akan menaikkan lagi 50 basis poin di Juni-Juli, semakin membuat tight money policy, ya. Inilah yang membuat dunia semakin kekeringan itu likuiditas, ya. Nah, nantinya dengan itu Anda akan melihat di bulan ini, ya, itu pengurangannya bukan hanya 90 yang biasanya direncanakan 90 miliar US dollar, tetapi akan meningkat menjadi 95 miliar. Ya, 5 miliar US dollar per bulan, dan pengurangan terus kepemilikan obligasi. Nah, kami belum pernah memiliki, ya, dia mengatakan bahwa kuantitatif pengurangan sebesar ini. Jadi Anda sedang melihat sesuatu yang bisa Anda tulis dalam buku sejarah selama 50 tahun ini. Itu ujarnya.
Nah, bank sentral tidak punya pilihan lain ya karena terlalu banyak likuiditas dalam sistem ini. Mereka harus menghilangkan sebagian likuiditas untuk menghentikan spekulasi, mengurangi harga rumah dan hal-hal seperti itu. Ya. Jadi nantinya bursa saham global, ya, harga-harga properti itu akan mengalami anjlok, akan mengalami penurunan. Ya, ini memang sudah direncanakan mengurangi pembelian. Ya, maka akan susah sekali, bisnis akan mengalami pelemahan di tahun 2022 ini. Ya, faktor-faktor besar itu mengkhawatirkan di mana, ya. Jadi si Diamond ini mengkhawatirkan hal-hal seperti perang Rusia Ukraina, ya, dan dampaknya terhadap komoditas termasuk ya yang tadi saya katakan pangan dan BBM. Ia juga menyebut akibat perang ini harga minyak berpotensi naik hingga mencapai 100, yang saya sudah katakan selalu dalam konten saya bahwa harga minyak akan menembus level tertinggi sepanjang sejarah 149 US dollar per barel itu pada tahun 2008 akan tembus ya pada awal tahun 2008 Februari 2008 itu 149 US dollar per barel akan tembus menjadi 150 US dollar per barel, bahkan menurut Jimmy Dimon ini akan mencapai 175 US dollar per barel harga minyak, luar biasa tingginya. Maka disinilah inflasi luar biasa sangat-sangat tinggi ya, membuat bank sentral luar biasa akan bekerja keras untuk menekan inflasi ini ya. Perang ini memang sangat buruk sekali, akan membuat, jadi perang Rusia Ukraina ini buruk sekali, akan membuat semuanya ekonomi ini akan pergi ke selatan ya. Ini kata Jim Dimon ini, dia menggunakan frase ke selatan. Skala selatan artinya begini, kalau ke utara itu di chart grafik itu adalah harga bursa saham dunia atau akan membaik, sedangkan ke selatan itu akan menurun. Kondisi yang sangat buruk, akan turun semuanya. Semua harga-harga, semuanya bisnis akan turun, anjlok ke selatan. Jadi kami tidak mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi Eropa dari apa yang akan terjadi pada minyak dan yang terjadi dalam jangka pendek ini. Ini yang dikatakan oleh CEO JP Morgan Chase and Company ya, Jamie Dimon. Nah, inilah yang saya mau katakan kepada Anda. Dia memprediksi bahwa kejadian buruk ini terjadi, dan saya sudah mengatakan bahwa semuanya ini tahun 2022 adalah tahun kekeringan likuiditas ya. Dan bukan hanya saya mengatakan bahwa semua di seluruh dunia, para pakar-pakar sudah mengatakan bahwa kondisi terburuk akan terjadi. Maka yang tadi kita bicara tentang startup-startup yang sudah mulai PHK karyawan di seluruh dunia, itu akan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan itu akan terjadi setelah, jadi kita bicara ini sesuai ada datanya, faktanya akan terjadi setelah bursa Nasdaq. Ingat ya, bursa Nasdaq itu akan anjlok tahun ini ke level 5.000. Jika bursa Nasdaq anjlok separuhnya sampai lebih dari separuh sampai ke 5.000, maka perusahaan-perusahaan teknologi besar akan bangkrut ya. Jika perusahaan-perusahaan teknologi besar bangkrut, maka startup-startup itu hilang lenyap dan banyak sekali terjadi pengangguran. Itulah yang namanya resesi. Resesi akan menaikkan tingkat pengangguran. Jadi mulai awal tahun sampai 3 bulan berturut-turut, jadi 6 bulan, tingkat pengangguran akan tinggi-tinggi sekali. Dan harga-harga akan anjlok semuanya. Karena Anda boleh lihat di Indonesia, Anda cek sendiri, harga-harga properti tidak naik, malah semakin turun. Dijual murah pun tidak laku. Itu menunjukkan bahwa sudah terjadi pelemahan ekonomi. Sudah terjadi penurunan likuiditas. Likuiditas akan berkurang. Bank Sentral Amerika akan dengan agresif naikin suku bunga terus. 50 basis poin, 50 basis poin dinaikin lagi. Sampai akhir tahun bulan Desember dinaikin lagi 50 basis poin. Maka terjadilah memang sengaja dilakukan untuk, ini hal yang Anda perlu tahu, sangat mustahil ya. Inflasi tinggi itu ya, tidak ada cara lain.
Tidak ada cara lain. Cara satu-satunya yang bisa menjinakkan, meredam itu inflasi adalah kita harus membuat ini ekonomi jadi resesi, perlambatan. Itu sudah cara jitu. Dan para pakar ekonomi pun, bukan hanya saya katakan, semua juga mengakui itu. Harus dilambatkan ekonomi ini, harus dibikin resesi. Nah, itulah satu cara untuk menjinakkan inflasi. Jika sudah terjadi resesi, maka inflasi itu akan terjadi. Nah, bagaimana bisa cara menjinakkan bikin resesi? Yaitu bunga harus tinggi-tingginya. Suku bunga harus naik tinggi-tingginya. Harus naik tinggi-tingginya. Jika suku bunga naik tinggi-tingginya, maka biaya akan mahal sekali. Biaya modal uang itu akan mahal. Maka semua orang, baik perusahaan besar sampai ke rumah tangga yang kecil, akan mengurangi pembelian. Jika mereka mengurangi pembelian, maka semua harga-harga itu akan mulai semakin hari. Perusahaan-perusahaan yang tetap mempertahankan jual barang dengan harga tinggi akan mulai pelan-pelan mulai tidak bisa menjual barang. Toko-toko, rumah makan akan mulai sepi pelanggan, sepi order. Anda bisa lihat, saksikan setiap bulan, setiap hari saya mengecek, mulai dari ojek online sampai saya cek semuanya, dari yang kecil besar semua saya cek. Sudah mulai kesulitan order, sudah mulai sepi. Ini tanda-tandanya bahwa sudah mengalami pelemahan ekonomi, sudah masuk ke resesi. Terus sampai akhirnya mulai satu persatu mulai bangkrut. Sampai akhirnya meledak, bubble itu pecah pada Oktober 2022 ini. Semua perusahaan bangkrut, pengangguran tinggi-tingginya. Maka bursa Nasdaq, bursa Dow Jones, semuanya akan anjlok ke bawah. Dan ekonomi mestinya jatuh bawah, baru mulai pelan-pelan inflasi itu mulai ditekan lagi. Jadi inilah Anda harus bersiaplah. Bersiaplah untuk menghadapi kondisi terburuk yang akan terjadi. Pasti. Ini kita bukan bicara memprediksi, bukan bicara apa. Ini pasti. Karena ini dalam skenario yang membuat ekonomi pasti akan resesi. Dan semua perusahaan akan bangkrut tahun ini. Bursa saham Indonesia ISG akan anjlok ke level 3.500. Ya. Anjlok, itu udah pasti anjlok lah. Udah pasti anjlok. Ya. Rupiah kita 18.000 yang selalu saya bicara di konten-konten saya itu pasti terjadi. Ini secara ekonomi. Akhirnya semuanya, saya katakan lagi, gue bilang juga apa, terjadi Oktober 2022. Ya, oke. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda solusinya. Solusinya ya, kalau selama ini harga emas ini sudah mulai menanjak karena inflasi sudah, kita lihat inflasi April di Amerika sudah 8,22% ya. Jadi sudah emas tetap, karena inflasi tidak bisa jinak, maka walaupun dihajar dengan suku bunga, inflasi tetap naik. Maka emas ini Anda lihat sudah mulai naik lagi. Emas, harga minyak juga naik tinggi. Nah, itulah yang emas US dollar itu sama aja. US dollar itu sama dengan emas, itu aja. Jadi Anda beli US dollar yang banyak ya, karena 18.000 itu pasti, ya itu solusinya. Dan satu solusi yang lebih, kalau Anda tidak usahlah ngotot ya mau berbisnis ya. Bisnis besar aja akan bangkrut di tahun 2023, apalagi Anda baru mulai membangun bisnis yang kecil. Ini startup aja yang sudah bangun, sudah jadi unicorn aja bisa bangkrut, sudah bisa mau PHK karyawan, mendekati kebangkrutan, sudah masuk bursa di China, ya, bursa itu aja sudah tidak mampu bayar sewa kantornya dan operasionalnya, apalagi Anda yang baru mau usaha, cerita mati. Saya katakan, saya berani taruhan, Anda pasti mengalami kebangkrutan. Lebih baik jangan usaha. Sekarang uang Anda, sebaiknya Anda masuk ke bisnis yang sangat luar biasa di saat-saat begini, di kondisi-kondisi yang susah begini, kondisi yang nggak pasti gini, adalah Anda harus trading futures. Anda harus trading futures. Karena trading futures itu market mau, saya katakan, kondisi ekonomi mau ke utara, itu kondisi ekonomi membaik, dan ke selatan, kondisi ekonomi memburuk, Anda tetap profit. Di mana saja Anda tetap profit. Tergantung keahlian Anda, bagaimana Anda
Anda memprediksi market mau ke utara atau market mau ke selatan. Nah, disitulah Anda harus berteman dengan saya. Maka dari situlah ada link, ada email di kolom deskripsi ini. Anda bisa email saya jika Anda ingin terjun dalam mencari keuntungan besar, Anda ingin profit besar, Anda ingin eksis di tahun 2022 ini, Anda mau masuk ke bisnis lawan bahasa 2022 ini, Anda email saya jelasin kepada Anda. Dan juga saya sediakan juga link broker yang bekerja sama dengan konten ini. Jadi Anda yang sudah tahu itu trading futures tapi masih di broker lain, ya kalau Anda ingin berteman dengan saya, Anda masuk di broker ini dan kita akan hajar ini market. Saya akan membuat Anda profit, senantiasa profit. Oke? Sekian informasi yang bisa saya berikan kepada Anda semuanya. Semoga ini semuanya bermanfaat bagi Anda. Dan ingat, ini adalah tahun mati, tahun kehancuran, semuanya bisnis mati, bangkrut di tahun 2022 ini. Jadi hati-hatilah berbisnis, janganlah berbisnis karena bisnis pasti mati. Memang ini skenario dibikin mati, resesi ya di tahun 2022 ini. Sukses untuk Anda. Jangan lupa, yang paling penting di sini adalah Anda subscriber yang belum subscribe, mohon di subscribe channel YouTube ini ya, di subscribe, ditekan juga loncengnya untuk notifikasi Anda supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang luar biasa ini untuk Anda. Dan Anda viralkan, Anda sebarkan kepada semua orang supaya mereka tahu bahwa tahun ini akan bangkrut semua bisnis ya, supaya mereka bisa antisipasi, mereka bisa masuk ke futures atau mereka bisa alihkan aset mereka ke US dollar atau gold, emas. Sukses untuk Anda.